Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nazir Nasir dengan NIM 2414350 dari Program Studi Teknik Mesin Kilang PEM AK Migas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan ulang poros dan pasak serta pemilihan bearing berdasarkan data studi literatur skripsi di perpustakaan PEM AK Migas. Yang pertama adalah latar belakang. Ini skripsi ini disusun sebagai tugas mata kuliah elemen mesin dan sebagai penerapan teori perencanaan elemen mesin pada kasus industri. Pompa sentrifugal banyak digunakan di industri karena mampu memindahkan fluida secara efisien melalui prinsip gaya sentrifugal pada impeller. Yang selanjutnya ada keandalan pompa sangat dipengaruhi oleh komponen transmisi daya yaitu poros, pasak, dan bearing yang berperan menyalurkan putaran, meneruskan torsi, dan menopang poros selama operasi. Desain yang tidak tepat pada salah satu komponen tersebut dapat menyebabkan getaran, kausan, dan potensi getaran mekanik yang menurunkan kinerja pompa. Berdasarkan data skripsi, pompa sentrifugal berkapasitas 229,8 mm kubik per jam dan heat 37 M di KIC. Diketahui adanya perubahan beban dinamis yang memengaruhi performa poros, pasak, dan bearing sehingga diperlukan perancangan ulang. Perancangan ulang dilakukan dengan mengacu pada standar ASME API 610, pedoman dari Solaso dan Suga 1997 untuk memastikan kekuatan dan keandalan komponen. Yang pertama ada rumusan masalah. Bagaimana merancang poros shaft yang kuat dan aman untuk pompa sentrifugal berdasarkan data operasi dari perancangan pompa sentrifugal alumni. Kedua, bagaimana menentukan ukuran dan jenis pasak yang sesuai dengan sistem transmisi daya pada pompa sentrifugal tersebut. Tiga, bagaimana menentukan jenis dan spesifikasi bearing yang tepat agar mampu menahan beban radial dan aksial pada sistem poros. Tujuan, memahami dan menetapkan langkah-langkah dalam proses perancangan poros, pasak, dan bearing berdasarkan data perancangan pompa sentrifugal. Yang kedua, merancang dan menentukan dimensi poros pompa sentrifugal yang aman dan kuat. Yang ketiga, menentukan ukuran dan jenis pasak yang tepat agar mampu mentransmisikan torsi dengan baik. Yang keempat, memilih tipe bearing yang sesuai dengan karakteristik beban dan kondisi kerja peralatan. Lima, melatih kemampuan mahasiswa dalam menganalisis serta mengoptimalisasi komponen peralatan putar berdasarkan prinsip mekanika teknik dan elemen mesin. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal adalah mesin yang memindahkan cairan dengan mengubah energi mekanik dari motor menjadi energi kinetik cairan menggunakan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran impeller. Pompa sentrifugal merupakan salah satu jenis pompa yang paling umum digunakan di berbagai sektor industri di Indonesia, termasuk di bidang pengolahan air, energi, dan manufaktur. Poros atau shaft. Poros adalah elemen mesin berbentuk silinder yang berfungsi pada mesin, yaitu meneruskan tenaga dari mesin penggerak ke alat yang digerakkan. Sebagaimana poros pada pompa sentrifugal berfungsi untuk memutar impeller, pompa. Poros juga digunakan untuk menyalurkan daya dan putaran dari sumber penggerak seperti motor listrik ke komponen yang digerakkan, misalnya impeller pada pompa sentrifugal. Selanjutnya ada pasak atau key. Pasak merupakan bagian mesin yang digunakan untuk mengunci bagian-bagian mesin seperti order gigi, sprocket, puli, kopling, dan lain-lain pada poros. Momen diteruskan dari poros ke nav atau dari nav ke poros. Selanjutnya ada bantalan atau bearing. Bantalan merupakan salah satu bagian dari elemen mesin yang memegang peranan cukup penting karena fungsi dari bantalan yaitu untuk menumpu sebuah poros agar poros dapat berputar tanpa mengalami gesekan yang berlebihan. Bantalan harus cukup kuat untuk memungkinkan poros serta elemen mesin lainnya bekerja. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama yaitu melakukan pengumpulan literatur dari perpustakaan PEM AK Migas untuk memperoleh data operasional pompa, spesifikasi komponen, serta standar perhitungan yang digunakan. Selanjutnya ada melaksanakan perhitungan perancangan poros berdasarkan beban torsi, momen lentur, putaran, serta faktor keamanan yang dipersyaratkan. Yang ketiga, melakukan perhitungan perancangan pasak untuk memastikan kemampuan pasak dalam menyalurkan torsi dan mengunci hubungan poros impeller. Yang terakhir, melakukan proses pemilihan bearing sesuai dengan beban radial dan aksial, umur, rencana operasi, serta kesesuaian standar. Berikut ada data operasi pompa. Yang pertama ada putaran poros, yaitu 1450 rpm. Jenis fluida, yaitu freshwater. Material poros, yaitu ASTM A27698B420. Berat impeller 13,386 kg. Berat poros 11 kg. Kekuatan tarik beban yaitu 650 MPa atau dikonversi menjadi 66,28 kg per mm persegi. SF1 6, SF2 2, momen lentur vertikal 3188,4 kg per kali mm. KT dan KM 1,5, CB 1,5. Perancangan poros. Yang pertama itu menentukan daya putaran
dan kondisi kerja aktual, menghitung daya rencana, torsi, serta beban yang bekerja pada poros. Kemudian menentukan gaya horizontal, vertikal, dan reaksi tumpuan, menyusun diagram momen lentur dan menghitung momen gabungan, menetapkan material poros, kekuatan izin, dan faktor keamanan, menghitung diameter awal poros, serta memeriksa tegangan dan defleksi buntaran atau lentur, menganalisis massa berputar dan bentukan putaran kritis poros, membandingkan putaran kritis dengan putaran operasi untuk memastikan keamanan getaran. Yang terakhir yaitu menentukan diameter akhir poros dan spesifikasi material. Di sini dari hasil perancangan poros menunjukkan bahwa diameter poros yang dibutuhkan adalah sebesar 40 mm. Nilai diameter ini diperoleh melalui perancangan poros dirancang menggunakan material ASTM A276-98B tipe 420 yang memiliki kekuatan mekanik tinggi dan ketahanan yang baik terhadap kausan maupun korosi ringan. Dengan kombinasi diameter dan material tersebut, poros dinyatakan memenuhi persyaratan desain, aman terhadap beban kerja, serta sesuai untuk digunakan pada sistem transmisi yang direncanakan. Selanjutnya ada flowchart perancangan pasak. Yang pertama yaitu tentukan daya yang transmisikan, putaran poros, dan faktor koreksi beban. Selanjutnya dihitung daya rencana dan momen buntir poros. Selanjutnya tentukan material poros, perlakuan panas, kekuatan tarik, dan faktor keamanan. Selanjutnya itu hitung tegangan geser izin dan diameter poros. Hitung gaya tangan sial yang bekerja pada poros. Tentukan ukuran awal pasak atau BH dan kedalaman alur poros atau NAF. Tentukan material pasak, kekuatan tarik, dan faktor keamanannya. Tentukan tegangan permukaan dan tegangan geser izin pasak. Hitung panjang pasak berdasarkan geser dan tekan, lalu ambil nilai terbesar. Cek kesesuaian rasio standar dan tetapkan ukuran akhir pasak BHL material. Hasil perancangan pasak pada bagian impeller. Hasil perhitungan teoritis menunjukkan bahwa pasak yang dibutuhkan memiliki ukuran 14 kali 9 mm dengan panjang 30 mm. Ukuran ini dipilih karena memenuhi syarat kekuatan untuk menahan beban geser dan tekan yang bekerja pada poros pompa. Bahan pasak yang digunakan adalah karbon steel ASTM A276-98B tipe 420 yang memiliki karakteristik mekanik sesuai untuk operasi dengan spesifikasi tersebut. Pasak dinyatakan aman dan layak digunakan pada aplikasi poros pompa. Hasil perancangan pasak pada bagian kopling. Berdasarkan hasil perhitungan pada bagian kopling, diperoleh bahwa pasak yang sesuai memiliki ukuran lebar 15 dengan kedalaman 10 mm dengan panjang 34 mm. Dimensi ini mampu menahan beban geser maupun tekanan yang timbul selama proses transmisi daya pada kopling. Material yang digunakan adalah karbon steel ASTM A276-98B tipe 420 yang dikenal memiliki kekuatan dan ketahanan mekanis yang memadai untuk aplikasi putaran. Dengan spesifikasi tersebut, pasak dinilai memenuhi kriteria keamanan dan dapat berfungsi dengan baik pada sistem kopling. Yang selanjutnya ada flowchart pemilihan bearing. Menentukan diameter poros untuk impeller, berat impeller, dan berat kopling sebagai dasar perhitungan awal. Menentukan diameter poros yang digunakan sebagai dudukan bearing, menghitung beban statis yang bekerja pada bearing berdasarkan kondisi beban dan massa komponen, melakukan pemilihan tipe dan jenis bearing dengan membandingkan beban statis izin maksimum dan kecepatan putaran izin maksimum dari katalog, memastikan bahwa beban statis operasi lebih kecil dari beban statis izin maksimum serta kecepatan putaran operasi lebih rendah dari kecepatan putaran izin maksimum. Yang terakhir yaitu menetapkan jenis dan tipe bearing yang memenuhi seluruh persyaratan beban dan kecepatan. Berikut adalah hasil dari pemilihan bearing. Dari hasil perhitungan diperoleh ukuran dasar beban statis sebesar 1506 N dan ukuran dasar beban dinamis sebesar 2533,732 N dengan beban radial 35,702 kg. Beban aksial 161,885 kg serta diameter poros 50 mm pada putaran 1450 rpm selama 2 tahun operasi. Bearing yang dipilih yaitu katalog SPF 6010 dengan syarat kapasitas beban statis dan dinamis minimal sama dengan nilai perhitungan serta bor 50 mm. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu kesimpulan dasaran. Kesimpulan perhitungan menunjukkan bahwa diameter poros pada sisi impeller memenuhi kebutuhan desain dengan nilai 40 mm, berat 11 mm, dan menggunakan material ASTM A276-98B 420 sehingga poros layak digunakan. Yang kedua, pasak pada poros
Bagian impeller dirancang dengan ukuran lebar 14 dengan tinggi 9 mm dan panjang 30 mm. Sedangkan pasak pada bagian kopling menggunakan lebar 15 dan tinggi 10 mm dengan panjang 34 mm. Kedua pasang memenuhi syarat geser dan tekan. Material pasang menggunakan karbon steel ASTM A276-98B tipe 420 dan dinilai sesuai untuk menerima beban geser maupun tekanan selama operasi. Bearing yang dipilih adalah SKF 610 dengan bor 50 mm. Saran untuk yang pertama itu untuk perancangan selanjutnya dapat perancang komponen lain dan pada pompa sirkular untuk menyempurnakan perancangan yang telah dilakukan. Pada perancangan poros disarankan dilakukan evaluasi lanjutan terhadap kekuatan dan kekuatan poros melalui analisis pembebanan dinamis agar desain tetap aman pada kondisi operasi aktual. Perancangan pasak perlu mempertimbangkan kembali pemilihan ukuran dan material pasak berdasarkan ketahanan terhadap beban berulang sehingga mampu mencegah terjadinya slip maupun kegagalan sambungan. Dalam proses pemilihan bearing, sebaiknya dilakukan peninjauan ulang terhadap kapasitas beban statis dan dinamis sesuai katalog pabrikan terbaru agar umur operasi bearing dapat memenuhi standar yang diharapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.